Coba bayangan skenario kayak gini ya. Ada orang yang bikin model simulasi militer yang super rumit. Mm-mm. Model ini ngitung semuanya, mulai dari pergerakan pasukan, respons psikologis masyarakat, sampai reaksi ekonomi global dan jatuhnya aliansi antar negara. Yang biasanya kan prediksi kayak gitu penuh margin error ya? Bener banget, karena alam dan manusia itu kan mustahil ditebak secara presisi. Tapi, nah ini tapinya, gimana kalau model itu dibuat lebih dari 2 dekade lalu, tepatnya 21 tahun yang lalu, dan hari ini di tanggal 13 April 2026, Anda nyalain TV dan ngelihat setiap langkah dari simulasi itu kejadian di dunia nyata. Hampir tanpa meleset sedikit pun kan? Iya, nggak meleset sama sekali. Itulah yang bikin situasi geopolitik kita hari ini, yang geraknya secepat kilat ini, terasa sangat surrealistis. Keakuratan model Profesor Robert Pape ini bukan lagi sekedar kebetulan akademis yang cuma dibahas di ruang kelas gitu. Apa yang kita saksikan sekarang ini, pada dasarnya adalah cetak biru dari krisis global yang sedang terbentang langsung di depan mata kita. Nah, oke, mari kita bedah ini. Hari ini di penelusuran mendalam kita, sumber materi utamanya adalah transkrip wawancara YouTube yang super padat informasi dari The Diary of a CEO. Bersama Profesor Robert Pape dari University of Chicago ya. Betul, beliau ini pakar strategi militer dan arsitek dari simulasi 21 tahun itu. Misi kita hari ini jelas. Kita mau pahamin kenapa dominasi militer AS dan kekuatan udara mereka tuh secara teknis nggak menghasilkan kemenangan di Iran dan gimana konflik yang baru 40 hari ini udah ngubah tatanan kekuasaan dunia. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya rasa kita butuh ngasih peringatan dulu ke pendengar ya. Oh ya, silakan. Materi yang kita bedah ini kan menyentuh urat nadi geopolitik yang sangat sensitif. Kita bakal ngomongin manuver militer AS, pernyataan mantan Presiden Trump, operasi Iran, taktik Iran, dan pastinya ancaman nyata ke puluhan juta nyawa warga sipil. Setuju. Jadi untuk Anda yang lagi dengerin, saya mau tegaskan secara ramah tapi tegas ya. Posisi kita di sini murni cuma membedah apa yang dikatakan dalam transkrip sumber kita ini. Gak ada agenda tersembunyi. Sama sekali nggak. Kita nggak memihak siapapun, entah sayap kiri atau kanan. Kita cuma memetakan fakta dan argumen yang disajikan. Nah, mari kita mulai. Pertanyaan pertama saya soal 40 hari pengeboman itu. AS kan terus menggempur Iran ya, tapi posisi Iran malah kelihatan makin kuat. Gimana bisa dominasi udara total malah gagal gitu loh? Akar masalahnya itu ada di pemahaman yang keliru soal apa yang sebenarnya bisa dihancurin sama serangan udara. Kalau kita baca laporan taktis dari 40 hari itu, AS emang sukses meratakan fasilitas industri pengayaan uranium di atas tanah. Kayak Natanz, Fordow, Isfahan gitu ya? Tepat, bangunan-bangunannya hancur fisik. Dari kacamata militer tradisional, jenderal-jenderal AS sering klaim itu sebagai sebuah kemenangan. Tunggu, ini agak aneh. Kalau bangunannya hancur, oke mereka merasa menang. Tapi material nuklirnya kan, analogi di sumber kita nyebut ini kayak orang mendulang emas kan? Iya, analogi yang sangat pas. Kalau saya datang terus ngancurin panci pendulangnya, atau saya bom sungainya sampai kering, emasnya kan nggak ikut menguap ya. Emasnya cuma terkubur di bawah lumpur dan batu aja. Itu uranium yang udah diperkaya, armada drone dan rudal balistik Iran, itu semua nggak disimpan di permukaan. Mereka kan udah belajar dari AS puluhan tahun ya. Nah itu dia. Semuanya udah dikubur super dalam di jaringan bunker bawah tanah. Jadi kekuatan udara AS emang bisa ngelumpuhin pabrik di atas tanah, tapi mereka gagal nyentuh aset intinya. Singkatnya, ngobom ini tuh cuma nendang kaleng ke jalan, cuma nunda masalah. Tapi bukannya nunda masalah ini justru bahaya. Maksud saya, kalau AS ngebom berminggu-minggu tapi gagal ngancurin senjata utamanya, Iran kan justru jadi sadar kalau AS tuh sebenarnya nggak bisa ngalahin mereka. Mekanismenya emang persis kayak gitu. Sejarah udah ngebuktiin. Profesor Pape narik koneksi yang brilian banget ke era Perang Vietnam, khususnya di jalur Ho Chi Minh. Oh, pas operasi pengoboman udara yang gila-gilaan itu. Ya, militer AS ngeklaim berhasil ngancurin 80% kapasitas logistik musuh di jalur itu. Buat orang awam, ngilangin 80% itu kan kedengarannya, Udah menang telak dong, logikanya musuh pasti nyerah. tapi sisa 20% yang selamat itu justru ngasih tahu musuh kalau AS punya batas kekuatan. Ketidakmampuan AS nyentuh sisa 20% itu ngirim pesan bahwa AS nggak maha kuasa. Dan realisasi itu justru memotivasi musuh buat ngelawan lebih keras. Wow.
Dan Iran sekarang tahu armada bawah tanah mereka aman. Betul. Dan karena taktik udara ini gagal, Iran ngambil langkah eskalasi. Mereka memblokade Selat Hormuz. Ini yang di model Profesor Pape disebut transisi ke fase 3. Operasi militer darat. Ya, karena bom gagal, mau nggak mau militer AS harus ngirim pasukan ke darat. Nah ini gila sih. Sumber kita nyebutin lanskap di pesisir Selat Hormuz itu bukan pantai pasir biasa kan? Bukan, sama sekali bukan. Itu medannya digambarin kayak landscape bulan. Batuan tajam, tebing curam. AS kabarnya bakal pakai marinir dan pesawat amfibi Osprey buat ngamanin area seluas 100 kali 20 mil. Khususnya buat ngamanin ladang minyak di barat daya Iran. Iya, medannya sangat brutal. Tapi ada satu hal yang bikin saya bingung di sini. Banyak orang mikir kalau AS ngirim pasukan darat dan ratusan marinir tewas, publik AS pasti bakal ngamuk dan nuntut perang dihentiin dong. Tapi sumber kita bilang sebaliknya. Kenapa gitu? Nah, apa yang sangat menarik di sini adalah soal psikologi politik peperangan. Orang pikir kematian pasukan bakal bikin negara mundur. Kenyataannya, dan ini yang disebut jebakan eskalasi, sekitar 36% basis pendukung politisi itu bakal bereaksi sebaliknya. Mereka nggak nuntut pasukannya pulang. Enggak, mereka justru bakal menuntut eskalasi lebih lanjut. Alasannya, supaya pasukan mereka nggak mati sia-sia. AS otomatis terjebak minimal dalam perang darat selama 6 bulan. Mereka nggak bisa mundur secara politik. 6 bulan nyangkut di landscape bulan itu. Wah, terus selama AS terjebak perang darat berdarah-darah ini, apa yang terjadi sama posisi Iran di mata dunia? Ini kita masuk skenario fase 4 kan? Betul, fase 4. Disinilah terjadi gempa geopolitik. Iran tiba-tiba muncul sebagai pusat kekuatan dunia keempat. Keempat, biasanya kan cuma AS lawan China sama Rusia. Nah, keseimbangan kekuatannya berubah. Kenapa? Karena blokade minyak tadi. Loyalitas sekutu AS di Asia mulai bergeser. India dan Jepang mulai menjauh dari Washington. Karena mereka butuh minyak Iran. Iya, bagi mereka kehilangan pasokan minyak mentah secara total itu jauh lebih menakutkan daripada cuma sekedar ngebayar bensin lebih mahal atau ngecewain presiden AS. Tanpa minyak, industri mereka mati. Masuk akal sih. Dan di kawasan Teluk sendiri, koalisi bentukan AS malah hancur lebur. Waktu saya baca ini, saya kepikiran satu analogi. Ini tuh kayak bos mafia. Gimana tuh? Ya kan bos mafia tugasnya ngelindungin anak buahnya. Tapi tiba-tiba markas sang bos ini diserang. Terus si bos malah nyuruh anak buahnya buat bela diri masing-masing. Ya otomatis aliansinya bubar jalan lah. Analogi yang sangat akurat. AS gagal jadi jangkar militer di kawasan itu. Pangkalan AS di Qatar, Bahrain, dan Kuwait, yang tadinya jadi simbol perlindungan, justru jadi target empuk serangan drone presisi Iran. Terus Arab Saudi sama Uni Emirat Arab lari kemana? Mereka kan butuh pelindung. Mereka mulai nyari perlindungan ke Pakistan. Sementara itu, Irak dan Oman ngelihat situasi ini dan malah merapat ke Iran. Gila, Teluk Persia benar-benar lepas dari kendali AS. Dan dampaknya nyampe ke Eropa kan? Di sumber disebutin, NATO mati secara praktis. Kok bisa? Kalau Jenderal Amerika ngasih perintah di bawah pasal 5 NATO, kenapa negara Eropa nolak? Karena buat para pemimpin Eropa, ngikutin perintah AS buat masuk ke Selat Hormuz saat itu sama aja dengan bunuh diri politik. Karena ekonomi mereka juga hancur ya? Tepat. Eropa mulai ngerasain penderitaan ekonomi parah akibat ulah kebijakan AS ini. Menolak perintah itu malah bikin mereka populer. Contohnya, di simulasi itu, popularitas Perdana Menteri Inggris malah naik tajam karena dia dengan tegas nolak ikut campur. Wow, jadi tatanan dunianya benar-benar dibongkar ulang. Tapi gini, dengar kekacauan sebesar ini, pendengar pasti mikir, tunggu dulu, bukannya mantan Presiden Trump tuh lagi sibuk nyoba negosiasiin gencatan senjata? Kenapa diplomasi bisa gagal total? Disinilah masuk faktor yang disebut sebagai perusak diplomasi atau diplomatic spoiler. Berdasarkan sumber kita, peran ini dimainkan oleh Israel. Oh, ini terkait pembunuhan negosiator ya? Iya. Setiap kali Trump hampir mencapai kesepakatan damai, termasuk soal proposal perdamaian 10 poin itu, serangan udara Israel membunuh negosiator pihak Iran. Ada contoh spesifik di simulasi ini, yaitu pembunuhan Ali Larijani pada 17 Maret 2026. Aduh, kalau negosiator dari kubu moderatnya dibunuh, ya gimana mau damai? Betul. Dan ini udah kejadian sebelumnya sama tokoh-tokoh dari kubu moderat maupun garis keras. Akibatnya negosiasi hancur berantakan.
Dan dari situlah retorikanya jadi makin gak terkendali. Ancam mau memusnahkan seluruh peradaban malam ini. Niat genosida menggunakan senjata nuklir yang siap meluncur dalam hitungan menit. Dan ini dampaknya mengerikan banget buat 92 juta warga sipil Iran loh. Ada rencana ngegempur 10 titik pembangkit listrik utama, turbin-turbin raksasanya mau dihancurin. Yang mana butuh waktu 6-18 bulan cuma buat diperbaiki. 18 bulan tanpa listrik. Dampaknya luar biasa. Nggak ada mesin dialisis buat pasien gagal ginjal, operasi jantung terpaksa berhenti, makanan di kulkas seluruh negara membusuk, angka harapan hidup mereka bakal terjun bebas. Nah, ironisnya dari ancaman penghancuran peradaban ini adalah respon masyarakatnya. Alih-alih bikin rakyat Iran takut dan menggulingkan rezim mereka, Disinilah bagian yang benar-benar menarik sekaligus mengerikan buat saya. Kalau ada pemimpin dunia yang ngancam mau ngancurin peradaban tempat Anda dan keluarga Anda tinggal, malam ini juga, bukankah Anda bakal mentolerir balasan ekstrim dari negara Anda? persis. Ancaman itu justru menyatukan kelompok pro-demokrasi di Iran dengan pemerintah mereka. Mereka yang tadinya anti pemerintah, sekarang malah mendukung penuh pembuatan senjata nuklir. Sebagai alat pertahanan ya? Iya, karena mereka pikir itu satu-satunya cara buat mencegah peradaban mereka dimusnahkan. Oke, kita udah lihat kengerian dari sisi geopolitik dan warga sipil di sana. Tapi buat pendengar kita, Anda yang lagi dengerin sekarang, mungkin mikir, kenapa saya harus peduli? Apa dampak realnya ke kehidupan sehari-hari saya? Dampaknya langsung berasa ke dompet dan ekonomi global. Coba kita hitung-hitungan sedikit. Iran itu kan menguasai sekitar 20% minyak dunia ya. Kalau mereka berkolaborasi sama Rusia yang menguasai 11%, berarti ada sekitar 30% minyak yang tiba-tiba ditarik dari pasar global. 30% hilang gitu aja. Pantesan harga bensin meroket. Di sumber dicatat harga di AS naik dari $3.10 jadi $4.60 per galon. Itu baru permulaan. Begitu bensin naik, inflasi pasti meledak. Saat inflasi naik, suku bunga obligasi juga bakal meroket. Dan ini masalah besar buat pemerintah yang punya utang menumpuk. Kayak AS yang punya utang $40 triliun itu ya. Biaya bayar bunganya aja pasti langsung mencekik anggaran negara. Sangat mencekik. Dan kalau anggaran negara tersedot buat bayar utang, apa yang dipotong? Program krusial kayak jaminan sosial dan Medicaid, kesehatan masyarakat dan dana pensiun bakal dikorbankan. Jadi penderitaan di Timur Tengah itu benar-benar langsung narik karpet dari bawah kaki warga di belahan bumi lain. Terus ada nggak sih skenario di mana Iran ngerasa, udahlah kita nyerah aja, kita lepasin ambisi nuklir kita, apalagi mereka kan punya proposal 10 poin itu. Proposal 10 poin itu justru isinya soal gencatan senjata permanen, hak Iran mungut tol $2 juta per kapal di Hormuz, pencabutan sanksi, dan hak pengayaan uranium. Itu justru memvalidasi Iran sebagai penguasa regional. Berarti nggak mungkin nyerah ya? Kalau kita lihat sejarah 300 tahun politik kekuatan besar, jawabannya sangat jelas. Tidak pernah ada negara yang secara sukarela menyerahkan kekuatannya begitu saja. Terus satu-satunya jalan keluar gimana dong? Masa kita nabrak tembok begini terus? Menurut sumber kita, satu-satunya jalan keluar yang tersisa itu begini. AS harus menawarkan rancangan undang-undang untuk ngebekuin dana militer ke Israel jika Israel menyerang Iran. Wah, ini pasti memicu badai politik. Tentu. Dan selain itu, AS juga harus memaksa Israel masuk ke dalam perjanjian non-proliferasi atau NPT. Tujuannya biar bahan nuklir Israel bisa dipantau sama IAEA kan? Betul. Kalau bahan nuklir Israel dipantau, Iran bakal ngerasa lebih aman dan tensinya bisa turun. Tapi masalahnya, di lanskap politik AS, memaksa Israel dan membekukan dana itu Hampir mustahil secara politik. bisa dibilang itu tindakan bunuh diri politik bagi politisi di Washington. Luar biasa, jadi kita benar-benar terjebak ya mengakhiri penelusuran mendalam kita hari ini, kesimpulannya cukup suram. Kita kayak kejepit di pendulum yang terus berayun. Di satu sisi, ada perang darat mematikan di fase 3, di sisi lain kita harus menerima fase 4, sebuah tatanan dunia baru di mana Iran berdiri sebagai kekuatan global dengan senjata nuklir. Dan yang paling penting untuk disadari adalah, nggak ada lagi jalan kembali ke situasi normal sebelum 27 Februari. Kebijakan militer radikal nyatanya cuma bikin siklus kejutan legitimasi domestik dan global makin parah. Betul sekali. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pemikiran provokatif dari materi hari ini yang mau saya tinggalkan buat Anda renungkan malam ini. Kita sama-sama udah ngelihat gimana ancaman penghancuran massal itu sekarang dilempar ke media sosial. Seolah-olah itu cuma taktik tawar-menawar biasa dalam bisnis. Jika ancaman untuk memusnahkan 92 juta nyawa manusia
Sebuah peradaban yang utuh mulai dinormalisasi sekedar sebagai alat negosiasi, apa yang sebenarnya tersisa dari nilai kemanusiaan dalam diplomasi global kita ke depannya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah meluangkan waktu mengeksplorasi topik berat namun krusial ini bersama kami. Teruslah berpikir kritis di tengah lautan informasi yang ada, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.